Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Erlanti dengan NIM 06021282328064. Di sini saya akan membacakan cerita pendek dari karya sastrawan untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah apresiasi prosa fiksi dosen pengampu Dr. Agus Sarifudin MHD. Selamat menyaksikan. Gadis Kecil, sebuah cerita pendek karya Agus Nur. Pagi tadi ada gadis kecil berangkat sekolah sambil menangis. Entah apa yang membuatnya bersedih. Ia terlihat bergegas menyeberang jalan dan tiba-tiba sepeda motor menabraknya hingga mati. Malam ini saya mendengar tangis gadis kecil itu. Seperti berjalan sepanjang gang, tangisnya terdengar begitu sedih, seolah ia tak menemukan jalan pulang. Mata saya berkaca-kaca mendengarnya. Hari ini saya melihat gadis kecil yang kemarin mati tertabrak sepeda motor itu kembali berangkat sekolah. Kali ini ia begitu riang, langkah kakinya ringan, hingga rambutnya yang berpita dan dikepang terlihat bergoyang-goyang. Ketika ia menyeberang jalan, mendadak sebuah mobil menindasnya. Saya dengar ia kembali meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit. Siang hari, saya berdiri di halte dengan perasaan begitu sedih ketika melihat tas sekolah gadis kecil yang 2 kali mati tertabrak itu masih tergeletak di tengah jalan. Tak seorang pun memperdulikan tas itu. Sore sepulang kerja, saya berpapasan dengan gadis kecil itu yang muncul dari dalam gang. Hati-hati ia menyeberang jalan, hendak mengambil tasnya yang tergeletak di tengah jalan. Namun mendadak truk sampah muncul dari arah tikungan melaju kencang dan menubruknya hingga mati. Saya berjalan pulang, melintasi gang di bawah gerimis. Terbayang gadis kecil yang mati 3 kali tertabrak itu. Saya tak kuasa menahan tangis. Terus terbayang wajah gadis kecil itu. Matanya yang bulat, pipinya bagai kulit apel segar, dan senyumnya yang menggemaskan. Tengah malam saya mimpi gadis kecil itu berjalan riang keluar gang, menyeberang jalan, mengambil tasnya yang tergeletak di aspal. Kemudian ia tersenyum menatap saya. Betapa saya ingin ia tenang dan bahagia dalam mimpi saya. Tetapi mendadak bus kota ugal-ugalan menerobos lampu merah dan langsung melindasnya. Saya bangun dan terisak. Saya melihat darah gadis kecil itu meleleh dari mimpi saya. Pagi ini saya duduk di teras menikmati kopi. Saya
melihat gadis kecil itu. Saya ingin sekali memeluk dan menciumnya. Begitu gembira ia berangkat sekolah. Rambutnya yang dikepang bergoyang-goyang saat ia menyeberang jalan. Pada saat itulah saya membacakan cerita pendek Gadis Kecil karya Agus Nur. Di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Yang pertama itu saya jelaskan unsur intrinsiknya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada tema. Nah, menurut saya cerpen ini bertemakan kehidupan dan kematian dengan nuansa yang tragis. Gadis kecil yang terus-menerus meninggal berulang kali menggambarkan siklus kehidupan yang absurd dan memilukan. Yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh gadis kecil digambarkan sebagai sosok polos, ceria, namun hidupnya tragis karena terus mengalami kematian. Lalu ada narator aku yang menjadi saksi dari peristiwa tragis ini dan menunjukkan empati yang mendalam terhadap gadis tersebut. Terakhir ada tokoh masyarakat sekitar. Menurut saya masyarakat sekitar ini cenderung tidak peduli dengan kejadian yang menimpa gadis kecil tersebut. Terbukti dari ada tasnya yang dibiarkan tergeletak di tengah jalan saja. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada alur. Nah, alur yang digunakan dalam cerita pendek ini menurut saya menggunakan alur maju dengan pengulangan kejadian atau circular plot. Nah, gadis kecil ini terus mengalami kejadian yang sama, berangkat sekolah, tertabrak kendaraan, dan meninggal berulang kali. Ini menciptakan suasana yang surrealis dan tragis. Lalu yang keempat itu ada latar atau setting. Latar waktu ini pada pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, menunjukkan perjalanan waktu dalam kehidupan gadis kecil dan pengamatnya oleh narator sebagai aku. Lalu ada latar tempat, ini ada jalanan, gang, halte, rumah. Nah, semua tempat ini menjadi saksi dari kematian berulang sang gadis kecil. Terakhir itu ada latar suasana. Menurut saya latar suasana dan cerpen ini tragis dan mencengkamkan ya, karena gadis kecil ini berulang kali mati begitu. Lalu yang kelima ada gaya bahasa. Nah, menurut saya gaya bahasa pada cerpen ini menggunakan repetisi atau pengulangan peristiwa kematian untuk memperkuat efek surrealis dan absurd dalam hidup. Lalu deskripsi yang kuat, misalnya pipinya bagai kulit apel segar, rambutnya yang dikepang bergoyang-goyang. Nah, pada itu menciptakan gambaran hidup dan emosional. Lalu ada gaya bahasa personifikasi, seperti darah gadis kecil itu meleleh dari mimpi saya. Nah, ini membuat kejadian terasa lebih dramatis dan menyentuh begitu. Dan terakhir itu ada amanat. Nah, menurut saya amanat dari cerita pendek ini yaitu kehidupan bisa terasa absurd dan tidak adil, terutama bagi mereka yang tidak berdaya seperti anak-anak. Lalu kematian itu adalah sesuatu yang tak bisa kita hindarkan, tetapi bagaimana kita memaknainya yang membuatnya berarti. Oke, selanjutnya analisis unsur ekstrinsik. Yang pertama itu ada nilai sosial. Nah, menurut saya cerpen ini mencerminkan sikap masyarakat yang seringkali tidak peduli terhadap tragedi di sekitar mereka. Hal ini terlihat dari tas gadis kecil yang dibiarkan mereka tergeletak di tengah jalan tanpa ada yang peduli begitu. Lalu ada nilai psikologis. Nah, menurut saya tokoh aku ini mengalami pergolakan batin yang mendalam. Nah, dia bisa merasakan duka dan ketidakberdayaan menghadapi peristiwa tragis yang berulang ini. Ini menggambarkan bagaimana manusia itu bisa terjebak dalam kesedihan tanpa bisa berbuat hal banyak. Lalu yang terakhir itu ada nilai filosofis. Nah, cerpen ini bisa ditafsirkan sebagai kritik terhadap absurd kehidupan. Di
di mana peristiwa tragis bisa terjadi berulang kali tanpa alasan yang jelas, meninggalkan kesan ketidakberdayaan manusia di hadapan takdir. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan apresiasi dan komentar dari cerpen Gadis Kecil karya Agus Nur ini. Apresiasi terlebih dahulu ya. Menurut saya, apresiasi saya terhadap cerpen ini itu sangat kuat dalam membangun suasana surrealisnya. Nah, sastrawan Agus Nur ini berhasil menggunakan repetisi dengan cerdas. Nah, dia bisa menciptakan perasaan dejavu yang menggugah emosi saya sebagai pembacanya. Kisahnya ini mungkin sederhana ya, tetapi menyimpan makna mendalam tentang kehidupan, kematian, dan ketidakpedulian masyarakat. Lalu saya akan memberikan komentar. Cerpen ini bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang, baik sebagai kritik sosial, refleksi, filosofis, maupun ekspresi perasaan duka yang mendalam. Namun mungkin beberapa pembaca merasa repetisi kematian yang berulang ini membuat cerita terasa terlalu absurd dan tidak realistis ya. Contohnya saja, tidak mungkin kan ada orang yang meninggal terus hidup lagi, meninggal terus hidup lagi begitu. Jadi menurut saya ini bagi pembaca yang awam ini tidak realistis untuk kehidupan kita begitu. Nah, meskipun begitu, menurut saya justru disitulah kekuatan cerpen ini karena menciptakan efek yang tragis yang lebih mendalam, yaitu mati hidup lagi. Oke, baik, sekian dari saya tadi sudah membacakan cerita pendek Gadis Kecil karya Agus Nur, lalu memberikan analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, dan terakhir memberikan apresiasi dan komentar dari cerpen tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.